Shalom, selamat malam semuanya. Pada malam hari ini kita akan sama-sama kembali belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini kita akan membahas sebuah tema, di mana tema ini merupakan tema yang menguatkan hidup kita sebagai pengikut Tuhan, yaitu teladanilah Kristus dalam penderitaannya. Malam hari ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu teladanilah Kristus dalam penderitaannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Kristus Yesus adalah Tuhan dari Bethlehem, di mana Dia dilahirkan di kandang domba melalui rahim Bunda Maria. Kristus merupakan Tuhan bagi kita sebab Dia tidak dilahirkan dengan proses biologis, tetapi Dia dilahirkan karena rahmat Tuhan yang menaruh benih dalam kandungan Bunda Maria, yang dimana Yesus itu sendiri yang lahir merupakan Allah yang berinkarnasi di dalam diri Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Kristus rela mati buat saya dan saudara. Penderitaan yang puncak dialami oleh Kristus adalah ketika Dia menyerahkan nyawanya mati di salib hanya untuk menempuh karya keselamatan bagi saya dan saudara. Kalau kita berpikir, siapakah kita ini? Yesus, satu-satunya manusia yang tidak berdosa yang pernah ada di muka bumi ini, menyatakan dirinya menjadi penebusan bagi umat yang dikasihinya. Bahkan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, Ia berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal." Penyataan Tuhan yang luar biasa itu membuat kita, anak-anak Tuhan yang seharusnya mati karena dosa-dosa kita, mati di kayu salib, tetapi di balik penderitaan Kristus itu kita mendapatkan kesempatan yang baru, pengharapan yang baru, saudara. Mengapa saya katakan demikian? Sebab kalau Tuhan tidak menderita bagi kita, tidak mati menggantikan kita di atas kayu salib, kita tidak bisa hidup sampai detik ini, saudara. Sungguh luar biasa pengorbanan Tuhan itu. Bahkan Dia bukan hanya mati, tapi Dia menang, saudara, karena Dia di dalam 3 hari kemudian Dia bangkit dari antara orang mati, dan Dia berjanji Dia menyediakan tempat bagi saya dan bagi saudara. Sungguh penderitaan yang perfect, penderitaan yang sempurna yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada penderitaan yang lebih besar dari penderitaan yang Tuhan kita Yesus Kristus telah alami. Dan itulah membuktikan bahwa dirinya adalah Tuhan yang penuh kasih. Tidak ada Tuhan di dunia ini, Tuhan di agama manapun, yang rela menyerahkan dirinya mati hanya untuk umatnya. Tidak ada. Tidak ada Tuhan seperti Yesus. Hanya Yesus saja yang benar-benar berselaraskan teori dan praktik. Dia mengatakan kasih, Dia mengajarkan kasih kepada murid-muridnya
dan dia juga melakukan kasih itu di hadapan murid-muridnya dan di hadapan seluruh dunia 2000 tahun yang lalu, saudara. Dan pada malam hari ini kita akan belajar meneladani penderitaan Kristus di dalam sebuah tema, teladanilah Kristus dalam penderitaannya. Mari kita buka firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-25. 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai 25. Bagi yang membawa Alkitab di hadapannya berupa buku, mari kita buka sama-sama. Kalau di Alkitab saya halaman 279, dan kalau misalnya memakai gadget atau Android smartphone, apabila ada aplikasi itu Alkitab bisa dibuka sama-sama. 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai 25. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop penderitaan Kristus sebagai teladan. Ayatnya yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak ia harus tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikian sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, mendengarkan serta merenungkan di dalam kehidupan kita setiap pribadi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sungguh miris kalau kita menyadari bahwa sebenarnya Tuhan sangat menderita di balik pembelaannya terhadap dosa-dosa kita. Kalau kita sadari juga sebenarnya kita yang harusnya mati di salib, tetapi Dia mati ganti kita untuk menyelamatkan hidup kita. Wow, kita seperti permata ya. Begitu berharga sekali kita di matanya, sampai-sampai Dia mau menyerahkan nyawanya untuk kita. Dia berkata, saudara, aku melakukan itu semua karena kasih karunia. Sesuai tadi pembacaan firman Tuhan yang kita baca, Dia mengasihi kita bukan karena kehebatannya, saudara, tetapi karena anugerahnya kita diselamatkan. Luar biasa.
berharga di matanya. Dan karena kita berharga di matanya, maka Dia sendiri yang rela mati menggantikan kita semua anak-anaknya. Sungguh usaha yang mulia yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Dan itu sudah dinubuatkan oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya. Di dalam Yesaya 43 ayat 4, di situ dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku akan memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Dia akan memberikan manusia sebagai ganti nyawamu. Dia akan memberikan manusia Yesus sebagai ganti dosa-dosa kita. Dia rela mati. Manusia Yesus itu rela mati untuk menebus dosa-dosa kita. Yesus adalah manusia 100% dan Tuhan 100%. Ketika Dia mati dalam sisi kemanusiaannya di atas kayu salib, keilahiannya muncul ketika Dia sudah mengucapkan kata-kata terakhir dari 7 perkataan salib, yaitu finish atau sudah selesai. Di situ Dia menunjukkan bahwa Dia memiliki keilahian, kekuasaan, power. Dan orang yang tidak mengenal Tuhan akan berpikir bahwa Tuhannya orang Kristen sudah mati. Padahal kalau mereka benar-benar mempelajari dan merenungkan dan percaya kepada Yesus, mereka akan sadar bahwa Yesus sudah menskenario ini semua supaya kita yang sudah percaya kepadanya tidak mengalami keputusasaan, tetapi mengalami sebuah pengharapan yang baru. Sebab Allah kita hidup 3 hari kemudian setelah Dia disalib, Dia bangkit dari antara orang mati, dan Dia menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya, kepada ibunya, dan kepada orang-orang di sekitarnya. Saudara, berbicara soal teladanilah Kristus di dalam penderitaannya, berarti kita anak-anak Tuhan juga terpanggil menderita. Ya, saya katakan itu sebab kalau kita mau meneladani Kristus yang sudah menderita duluan buat kita, maka saat ini kita juga harus menderita, mempertahankan iman kita di hadapannya. Makanya itu Dia berpesan kepada hambanya Rasul Petrus di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 18-25. Konteks itu bukan berbicara pada saat itu, saudara, tetapi berbicara sampai hari ini, bahwa kita harus kuat menanggung penderitaan yang kita harus tanggung. Sebab mengikut Tuhan itu tidak mudah. Mengikut Yesus itu tidak mudah, saudara. Mengikut Yesus itu harus benar-benar menyadari bahwa karunia menderita merupakan bagian dari kehidupan orang percaya yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Di ayatnya yang ke-18, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Saudara, ayat 18 ini menunjukkan bahwa kita anak-anak Tuhan harus punya rasa takut kepada Tuhan kita. Tuhan di sini bukan Tuhan, tapi Tuhan di sini adalah orang-orang yang di atas kita secara jabatan, secara derajat. Tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu,
tua, kita harus sayang sama orang tua kita. Kalau kita masih punya orang tua, kita harus tunduk kepada mereka supaya kita pun diberkati Tuhan. Kalau kita yang di kantor, kita harus tunduk kepada atasan kita, kepada manajer kita, kepada bos kita. Dan kalau kita masih kuliah, kita harus tunduk kepada dosen kita, kepada rektor kita. Dan yang masih duduk di bangku sekolah, kita harus tunduk kepada otoritas guru dengan penuh ketakutan supaya kita diberkati. Ketakutan yang dimaksud di sini bukan ketakutan yang membuat kita itu depresi, membuat kita itu kehilangan kepercayaan diri. Bukan. Ketakutan di sini berbicara soal benar-benar punya kesetiaan, benar-benar punya ketaatan. Ketakutan di sini berbicara setia dan taat, saudara. Kalau kita setia dan taat kepada Tuhan kita yang di dunia, pasti secara tidak langsung kita juga taat dan setia kepada Tuhan kita di surga, yaitu Yesus Kristus. Makanya Tuhan berbicara di ayat 18 ini, berbicara soal yang kecil-kecil dulu. Karena terlihat integritas kita. Kalau kita benar-benar mencintai Tuhan, maka kita juga akan benar-benar mencintai pemimpin-pemimpin yang telah Tuhan percayakan untuk memimpin hidup kita. Baik orang tua kita, guru kita, dosen kita, bos kita, manajer kita, atau siapapun itu, termasuk gembala sidangmu di setiap gereja. Ayat 19, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ayat 19 ini berbicara soal kalau kita di dalam posisi yang benar, tetapi banyak sekali lika-liku hidup kita yang membuat kita diuji apakah kita benar-benar setia mengikut Tuhan. Jangan kita mengamuk atau jangan kita bersungut-sungut, sebab Tuhan sengaja mengadakan itu semua untuk melihat sejauh mana mental iman kita bertahan di dalamnya. Dan salah satu itu merupakan ujian daripada Tuhan. Dan itu merupakan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus menanggung penderitaan yang tidak harus kita tanggung ketika kita di dalam posisi yang benar. Tetapi kalau di dalam posisi yang salah, lalu kita tidak berani menanggung resiko atas kesalahan kita, itu sangat-sangat salah, saudara. Dan itu tidak ada harganya di mata Tuhan. Sebab Tuhan mau kita itu menanggung penderitaan ketika kita di dalam posisi yang benar, bukan di dalam posisi yang salah. Dan oleh karena itu, kasih karunia-Nya akan bekerja di dalam hidup kita dalam aspek apapun itu. Baik ketika engkau diuji mental imanmu di hadapan bosmu, di hadapan manajermu, di hadapan dosenmu, di hadapan teman-teman di sekitarmu, di hadapan pendetamu. Jangan pernah goyah. Kalau kamu tetap ada di dalam posisi yang benar, Tuhan akan bersamamu. Sebab tidak perlu takut. Dimanapun kita berada, kalau kita di dalam posisi yang benar saat menghadapi ujian yang kita alami, ujian hidup, maka Tuhan tidak akan melepaskan tangannya. Tetapi kalau kita pun salah, ketika kita pun salah, jangan kita lari dari masalah, tetapi andalkanlah Yesus untuk mengatasi masalahmu. Ayatnya yang ke-20, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ya, kembali lagi ya, seperti tadi penjelasan saya di ayat 19,
Tidak ada yang bisa disebut pujian kalau kita menderita karena dosa kita sendiri. Banyak sekali aspek dosa seperti membunuh, mencuri, berzina, bersaksi dusta, berbohong lah. Itu firman Tuhan yang mengatakan, sebab dapatkah disebut pujian orang-orang yang seperti itu? Orang-orang yang berbuat dosa lalu mendapatkan hukuman. Tidak ada pujian bagi mereka. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Yes. Kalau kita di dalam posisi yang benar, kita menderita, tidak masalah. Tuhan sedang menguji kesetiaan kita di hadapannya. Ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Ini bukan main-main, saudara. Kita terpanggil juga untuk mengalami yang namanya karunia menderita mengikut Tuhan. Karena Kristus pun telah menderita untuk kita, untuk kamu, untuk saya. Dan inilah teladan yang Dia tinggalkan kepada kita. Ayat 22, Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika kita di dalam penderitaan, Tuhan mau kita tidak berbuat dosa. Kalau kita di dalam posisi yang benar lalu kita menderita, jangan kita berbuat dosa. Jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah itu dengan kebaikan. Itu terdapat di dalam kitab Roma. Ya, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa firman Tuhan malam hari ini. Menegur kita, membuat kita semangat. Dan Roma 12 ayat 21 ini yang barusan tadi saya bacakan merupakan kekuatan baru dalam hidup kita, bahwa jangan berbuat dosa ketika kita sedang diuji kesetiaannya oleh Tuhan, baik oleh siapapun itu, termasuk orang yang terdekat kita. Jangan kita sakiti hati mereka, sebab mungkin Tuhan memakai mereka untuk mengasah sejauh mana mental iman kita di hadapan Tuhan. Dan tipu tidak ada dalam mulutnya, ayat 22, dan tipu tidak ada dalam mulutnya, saudara. Ketika kita di dalam masalah, di dalam ujian, saat mengikut Tuhan, kita jangan pernah bohong, saudara. Ketika kita bohong, maka kebohongan itu nanti yang akan mengejar-ngejar hidup kita. Sampai kemanapun nanti kita bersembunyi, maka kebohongan itu akan membayangi kita. Bahkan nanti takutnya bisa menjadi sebuah habitat, bisa menjadi sebuah tempat untuk kita membela diri dengan cara berbohong. Jangan sampai seperti itu. Jangan jadikan kebohongan menjadi habitat, menjadi tempat tinggalmu di dalam menyembunyikan sesuatu. Dan jangan menjadi sebuah kebiasaan hidupmu. Tapi percayalah, di dalam ayat 23, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Luar biasa. Ketika dia dicambuk, ketika dia diludahi, ketika Yesus dinodai, bahkan ketika Yesus diberikan mahkota duri, dia tidak mencaci maki, saudara. Dan ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Ketika tangannya ditusuk dengan paku, dia tidak mengancam. Ketika ia diludahi,
ditendang, dipukul, dia tidak mengancam saudara, tetapi ia menyerahkannya kepada dia. Dia menyerahkan cawannya kepada Bapanya di surga yang menghakimi dengan adil, sebab dia tahu dia di dalam posisi yang benar. Jadi apapun penderitaan yang dialami itu tidak berpengaruh di dalam dirinya, di dalam diri Yesus, dan dia keluar sebagai pemenang saudara. Begitu juga dengan kita, ketika kita di dalam situasi dan kondisi saatnya Tuhan menguji hidup kita, kita jangan berbuat dosa dan jangan pernah bohong. Jangan pernah mencaci maki yang membuat kita tersakiti. Jangan kita mengancam orang yang membuat kita tersakiti. Tetapi serahkanlah hidupmu sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan di dalam Mazmur pasal 37 ayat 5 dikatakan bahwa serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, kepada Allah, maka Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5 sungguh menguatkan kita, sebab Yesus akan menghakimi setiap proses-proses hidup kita dengan adil. Kalau kita di posisi yang benar saat kita diuji, maka kita akan menjadi pemenang. Tetapi kalau kita di posisi yang salah saat kita diuji, mari kita sama-sama introspeksi dan jangan mengandalkan egoisme kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ayat 24, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ini ayat penginjilan saudara, ini ayat penginjilan. Yesus benar-benar luar biasa. Dengan bilur-bilurnya kita telah sembuh. Bukan sembuh secara penyakit saudara, bukan sembuh secara penyakit manusia, bukan. Kita sembuh dalam artian sembuh di sini merupakan kembali pada mulanya, kembali pada normalnya. Sebab manusia yang diciptakan oleh Allah pada Kejadian pasal 1-2 merupakan kejadian yang diciptakan Tuhan, bahwa manusia yang diciptakannya kekal. Tetapi ketika Kejadian pasal 3 manusia jatuh dalam dosa, di situ manusia kehilangan kemuliaan Allah. Hanya gara-gara 2 orang, yaitu Adam dan Hawa, seluruh manusia kehilangan kemuliaan Allah, kehilangan keselamatan. Tetapi melalui karya Yesus 2000 tahun yang lalu, di mana Yesus mati di atas kayu salib, oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh, kita telah kembali pada mulanya, kita kembali pada normalnya, yaitu kita menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya. Ayat 25, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Ini ayat terakhir yang menguatkan hidup kita. Dulu kita sudah sesat, dulu kita sudah kehilangan keselamatan, tetapi melalui Yesus kita datang kembali di posisi yang awal, posisi yang asal. Ketika kita di posisi semula, akhirnya kita kembali lagi di dalam keselamatan itu, dan kesesatan kita tidak lagi menaungi hidup kita. Sebab kita sekarang anak-anak yang memiliki kepastian di dalam Tuhan, bukan anak-anak yang sesat lagi. Karena kita sudah menjadi satu kawanan domba yang menjadi prioritas Tuhan. Tuhan telah
menebus kita, Tuhan telah membayar kita, dan kita adalah kawanan dombanya Tuhan. Itu kawanan domba yang dipersiapkan untuk bukan hanya menjadi domba terus-terusan, tetapi nantinya akan menjadi gembala dan memerintah bersama-sama dengan Dia di sorga. Tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Kita sudah kembali kepada pemimpin kita yang sesungguhnya dan pemelihara jiwa kita, yaitu Yesus Kristus yang punya kepastian yang pasti dalam hidup kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menguatkan hidup kita ketika kita menjalani hidup ini. Jangan pernah mengatakan, Tuhan, mengapa aku menderita? Tuhan, mengapa aku susah? Tuhan, mengapa aku tidak berdaya? Ingat, di balik itu semua ada kasih karunia yang terus membackup kita ketika kita tetap taat dan setia di dalam mengikuti Tuhan. Jadi, teladanilah Kristus dalam penderitaannya, bukan hanya secara teori, tetapi alami pengalaman kasih bersama Dia, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini membuat kami kuat saat kami menderita, membuat kami tetap teguh ketika kami dalam ujian. Kiranya kami tetap memiliki pengharapan dan kami tidak melakukan dosa ketika sedang diuji oleh Engkau Tuhan. Supaya kami kedapatan menjadi orang-orang yang berhasil, menjadi orang-orang yang menang, dan tiba pada kesudahannya nanti Engkau akan memanggil kami dan bersama-sama denganmu di surga. Terima kasih untuk karya keselamatan-Mu 2000 tahun yang lalu Engkau rela mati buat saya dan teman-teman di dalam video ini. Kiranya kami menjadi orang-orang yang bersyukur dan bukan menjadi orang-orang yang sombong setelah sudah diselamatkan oleh Engkau. Terima kasih Tuhan. Ajarkanlah kami untuk tetap semangat dalam menjalani hidup ini, sebab hanya di dalam nama-Mu ada kepastian Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.